Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 4 September 2022, hari Minggu biasa yang ke-23. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 14, ayat 25 sampai dengan ayat 33. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau, 'Raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mendengar dari seluruh pengajaran Kristus, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus mengajarkan hukum kasih. Dan bahkan dia mempertegas bahwa dua hukum terutama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, seperti yang dikatakannya dalam Injil Matius bab atau pasal 22 ayat 36 sampai dengan ayat 39. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudari yang terkasih, kemudian Yesus sendiri telah membuktikan bahwa dia rela menderita, disiksa, dibunuh di kayu salib demi kasihnya kepada Bapa dan kasihnya kepada umat manusia. Salib adalah bukti kesempurnaan dari perwujudan dua perintah kasih ini. Dengan demikian, Yesus yang mengajarkan kasih dan telah menunjukkan kasih ini secara sempurna di kayu salib, tidak mungkin mengajarkan hal yang bertentangan dengan kasih, seperti membenci orang tua dan sesama. Lalu bagaimana kita harus mengartikan Lukas bab 14 ayat 26? "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Saudara-saudari yang terkasih, kasih kepada Allah lebih utama daripada kasih kepada sesama. Di sini kita harus menyadari bahwa Yesus ingin mengajarkan
bahwa kita harus mengasihi Yesus yang adalah Tuhan lebih utama daripada kita mengasihi sesama. Inilah sebabnya dalam kasih yang bersifat adikodrati atau supernatural, kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama atas dasar kasih kita kepada Tuhan. Jadi, kita melihat keutamaan kasih kepada Tuhan yang membantu kita untuk dapat mengasihi sesama dengan lebih baik. Kita juga dapat melihat dalam 10 perintah Allah dituliskan dalam 2 loh batu, di mana batu pertama adalah perintah untuk mengasihi Tuhan, perintah yang pertama sampai dengan ketiga. Dan batu kedua adalah perintah untuk mengasihi sesama, perintah keempat sampai dengan perintah yang ke-10. Lalu kita juga harus menyadari bahwa kasih yang bersifat adikodrati seperti yang dicontohkan dalam kehidupan para kudus hanya mungkin dilakukan secara terus-menerus karena dorongan rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah, maka akan sangat sulit untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Bunda Teresa misalnya, yaitu membaktikan hidupnya demi orang-orang yang termiskin dan tertindas sepanjang hidupnya. Kemudian, membenci berarti mengasihi dengan kadar yang berbeda. Membenci dalam hal ini berarti mengasihi dengan kadar yang kurang. Jadi ayat tadi dapat dituliskan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia mengasihi bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan lebih besar dari kasihnya kepadaku, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Inilah sebabnya ayat itu dapat menjadi bukti dari kealahan Yesus. Karena kalau Yesus hanya manusia biasa, mengapa dia menyuruh semua orang untuk lebih mengasihi dirinya daripada mengasihi orang tua? Ini hanya menjadi masuk akal kalau Yesus adalah Tuhan lebih daripada manusia. Dengan demikian, saudara saya yang terkasih, benarlah bahwa kasih kita kepada Allah harus lebih besar daripada kasih kita kepada sesama, termasuk kepada orang tua dan saudara-saudari kita sendiri. Ini juga dipertegas dalam Matius 10 ayat 37 yang mengatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kiranya ayat-ayat yang saya katakan pada awal permenungan tadi dapat membantu kita, yakni Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan seperti mengasihi sesama. Namun Yesus mengatakan dengan jelas bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, akal budi adalah perintah yang terutama. Sebagai hasil mengasihi Tuhan, maka kita dapat menjalankan perintah kedua, yaitu mengasihi sesama. Hanya dengan sikap inilah, maka kita dapat bertumbuh dalam kekudusan dan mengikuti Yesus dengan setia sepanjang hidup kita. Kemudian, saudara-saudari yang terkasih, di samping itu semua, mengikuti Yesus dan menjadi muridnya itu harus mengatasi ikatan sanak keluarga dan kepentingan sendiri. Menjadi muridnya sama dengan menempuh hidup baru yang bisa jadi amat berlainan dengan yang biasa dijalani sebelumnya. Demikianlah setiap murid Yesus mampu melepaskan diri dari segala keterikatan dan kelekatan duniawi, juga dalam hal harta milik. Sesungguhnya, kita telah menjadi muridnya berkat baptisan kita dalam gereja Katolik.
Dalam hal ini, semangat melepaskan diri dari segala keterikatan duniawi telah menjadi pilihan kita juga. Saudara-saudari yang terkasih, terasa sangat tidak masuk akal jika Yesus mengharuskan para murid dan pengikutnya untuk membenci keluarga, orang tua, bahkan anak-anaknya agar layak menjadi muridnya. Di sisi lain, mencintai orang tua dalam kitab-kitab kebijaksanaan adalah sebuah keutamaan yang harus dilakukan oleh setiap anak. Mencintai dan menghormati orang tua bukan sekedar ajakan atau anjuran, tapi itu merupakan sebuah perintah kewajiban supaya anak beroleh kebahagiaan. Demikian juga dengan mencintai istri, suami, dan anak-anak. Maka, saudara-saudara yang terkasih, dalam warta Injil tadi, kita merasakan betapa kerasnya pengajaran yang kita dengar. Yesus sendiri berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Nah, apakah Yesus mengajak setiap orang untuk menjadi anak yang durhaka? Tidak. Ini adalah sebuah pelajaran penting bagaimana cara kita berpikir guna membentuk relasi atau hubungan sebagai pribadi yang berkualitas, baik di hadapan Tuhan dan sesama. Karena, saudara saya terkasih, Yesus paham betul bahwa cinta yang begitu melekat pada hal-hal duniawi akan menghambat perkembangan iman seseorang. Warta Injil Lukas mengungkapkan barang siapa mencintai Yesus tidak lebih dari cintanya pada orang-orang yang paling dekat dengannya, belum layak menjadi murid Yesus. Orang tua dan keluarga melambangkan apa yang paling dekat dengan seseorang, apa yang mungkin baginya paling patut mendapat cinta yang paling besar. Inilah hal yang mendasar itu. Yesus menuntut para muridnya untuk mencintai Allah secara total. Saudara saya terkasih, menjadi murid Yesus yang sejati menuntut untuk selalu mengasihi Yesus lebih dari apapun juga, sekaligus siap menderita untuk terus mengikuti Dia. Beberapa kali Yesus bertemu dengan orang-orang yang mau mengikut Yesus, tapi setengah hati, belum atau tidak rela berkomitmen memberikan seluruh hidupnya kepada Yesus. Hati mereka belum bisa mengucapkan selamat tinggal kepada miliknya, apakah itu keluarga maupun hartanya. Dengan demikian, mengikut Yesus dibutuhkan kesiapan, tekad, dan keputusan yang matang. Maka marilah saudara-saudara yang terkasih, kita hendaknya menjadi murid Kristus dan harus sanggup memikul salib setiap hari dan mengikuti Dia. Namun harus diingat bahwa syarat ini tidak cukup bagi Yesus sebelum kita melepaskan diri dari segala kepunyaan dan harta yang kita miliki. Sebagaimana yang Yesus telah lakukan, Ia memberikan seluruh dirinya kepada kita. Ia juga menghendaki agar kita memberikan seluruh hati kita untuk menjadi miliknya. Itulah tandanya bahwa kita muridnya, yakni saat Dia berkuasa secara penuh dalam seluruh kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, sejak kami dibaptis, kami telah memutuskan untuk hidup dengan mengikuti Putra-Mu Yesus Kristus. Kami berusaha untuk menempatkan kasih kepadanya lebih dari segala sesuatu. Namun karena kekurangan dan salah dosa kami, sering kami justru lebih mengasihi yang lain daripada mengasihi Tuhan kami Yesus Kristus. Ampunilah dosa-dosa kami dan layakkanlah kami untuk tetap menjadi murid-murid-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.